kan banyak yang susah hidupnya. Maka katanya Kierkegaard, lo salah, makanya harus naik kelas. Dari etik, jangan berhenti di etik. Ada level yang lebih atas dari etik, yaitu level religius. Beberapa filosof level etik ini puncak. Kayak di Hegel itu level tertinggi manusia adalah level etika, termasuk di Kant. Tapi kalau Kierkegaard, ya iya sih, memang etik itu memang level tertinggi. Level tertinggi yang bisa dipahami manusia. Tapi ada level lebih tinggi dari itu, bahwa yaitu level religius. Kita kan punya Tuhan. Nah, makanya tadi disebut Kierkegaard itu eksistensialisme yang theistic, eksis tapi percaya pada Tuhan. Katanya Kierkegaard, loh, kalau kita berhenti di level etik, kita juga akan jatuh pada keputusasaan. Kamu tiap hari dinasihati, sabar, sabar. Orang sabar itu nanti ketemu sukses di belakang. Kamu nunggu-nunggu, gak sukses, sukses sudah sabar sampai tua orang sukses-sukses. Yuk sabar, sabar itu gak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, ngapain aku sabar terus, kalah terus? Kapan berakhirnya penderitaannya kalau nah itu? Maka katanya bukan kok terus kamu di situ, apa? Naik kelas, gitu loh. Naik kelas ke level yang lebih tinggi, yaitu level religius. Jadi level religius itu kesiapan dirimu, kemauanmu, kesungguhanmu, kesejatianmu untuk berani berhadapan dengan sesuatu di luar dirimu yang tidak terbatas, yang menguasai segalanya, yang ngatur segalanya, sementara kamu adalah yang dikuasai, yang diatur, yang didominasi, pokoknya selalu jadi satu-satunya yang tidak dipahami bahkan kalau katanya Kierkegaard. Nah, kalau kamu sudah siap ketemu dengan Tuhan secara subjektif eksistensial loh ya, bukan secara komunal formal tadi, maka levelmu akan naik. Kalau kamu bisa bergaul dengan Tuhan, kamu bisa akrab sama Tuhan, levelmu akan naik dengan segala karakter Tuhan. Jadi level naik gimana? Begitu kamu bisa dekat sama Tuhan, maka ya kayak para sufi itu loh, semua yang duniawi, semua yang sementara, bahkan semua moralitas etis itu sudah ada di bawah. Kamu gak sukses pun gak akan kecewa. Kamu dikhianati orang pun gak akan stres. Kenapa? Di sebelahmu ada Tuhan. Ada sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak terjangkau, tapi dia meliputi semuanya. Cuma Tuhannya bukan Tuhan formal, Tuhan ritual, tapi Tuhan yang kamu serap, kamu hayati sehari-hari secara subjektif dalam hidupmu. Nanti kita lihat. Jadi Tuhan bukan pemikiran, bukan konsep, bukan teori. Tuhan itu kedekatan. Jadi Kierkegaard sangat mengkritik orang yang terlalu banyak omong tentang agama, terlalu banyak mikir tentang agama, terlalu banyak diskusi tentang agama dan Tuhan. Akibatnya seperti hari ini. Zaman saya kapan itu ya, pernah ada orang, pokoknya orang luar, saya lupa Amerika atau Kanada, ke UIN. Terus ngobrol-ngobrol, tak tanya, kok di tempat sampean jarang ya ada kerusuhan agama, sementara di tempat saya di Indonesia ini banyak orang tawuran gara-gara agama. Jawabannya simpel, lah karena kamu tiap hari bahas sih, terlalu banyak kamu diskusikan, maka terus jadi jelas mana kawan mana musuh. Terus biar aja dihayati masing-masing, biar jalan sendiri-sendiri. Begitu tiap hari kamu diskusikan, ya akhirnya wah berarti kamu beda sama aku, berarti kamu musuh ya, terus itu tawuran. Nah, untuk meminimalisir konflik, nggak usah lama-lama diskusi, nggak usah kebanyakan forum seminar nasional dialog agama, biar aja sudah yang yakin kebenarannya, jalan aja sesuai kebenarannya sendiri-sendiri. Semakin sering didiskusikan, semakin rentan ada konflik. Nah, katanya Kierkegaard,
Wis, jangan banyak-banyak mikir tentang Tuhan, dihayati aja langsung. Ngapain kamu capek-capek mencari Tuhan dengan filsafat, mencari Tuhan dengan teologi, mencari Tuhan? Ngapain kamu cari-cari, emangnya Tuhannya hilang? Dia ada, selalu terlibat dalam hidupmu. Makanya katanya Kierkegaard, membuktikan ada atau tidaknya Tuhan itu sia-sia. Istilah membuktikan berarti kamu pakai akal, ya kan? Pakai akal budimu. Padahal kamu kan sudah tahu Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Kalau bisa dijangkau dengan akal, mungkin dia tidak jadi Tuhan. Kalau akalmu bisa nangkep persis, oh ternyata Tuhan itu kayak gini, tingginya 15 meter, jenggotnya mungkin dia tidak jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan itu karena itu tadi, misterius gitu loh. Kalau bahasanya Otto kan mysterium tremendum et fascinatum. Misteri yang menggetarkan tapi mencengangkan, mempesona. Itu Tuhan. Jadi sesuatu misteri berarti tidak jelas, nggak bisa dijangkau. Tremendum, menggetarkan. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang kamu serap, dan cirinya bisa kamu serap, kamu tergetar tiap kali ketemu Tuhan. Kalau belum berarti sebenarnya kamu belum pernah ketemu. Agamamu masih ritualistik, formalistik tadi. Kalau masih disebut Allah, kamu merasa dekat sama Allah. Tapi kalau istilah Allah, kata-kata Allah, keberadaan Allah tidak bikin kamu tergetar, sebenarnya kamu belum pernah menyerap dia. Dia masih berjarak sama kamu, kamu masih formalitas. Katanya Kierkegaard, diserap bukan dengan logika, dengan penghayatan. Hayati keberadaannya secara eksistensial, libatkan dia dalam hidupmu. Dan itu kelemahnya kelompok beragama di Denmark zaman itu. Ya kalau Kierkegaard ngomong Tuhan, ya Tuhannya dia. Nah, tinggal kita pinjam untuk Tuhan kita. Atau kita bodoh aja, bahkan lebih parah kondisi kita. Ya kan? Tiap hari kamu dengar nama Allah, tiap hari Allah disebut. Harusnya setiap kali dengar adzan yang Allahu Akbar itu kamu tergetar. Karena dia Tuhanmu, sesuatu yang luar biasa, yang misterium, tremendum, fascinatum, yang menyapa kamu, yang memanggil kamu. Tapi kan tiap hari kamu cuek. Kadang-kadang habis maghrib kamu nongkrong, ngerokok-ngerokok, begitu dengar adzan, alah baru ini wis isak. Ya? Dipanggil Tuhannya malah ngerundel. Gimana? Apalagi pagi-pagi, subuh-subuh, ada baru tidur sudah subuh. Karena harus di situ. Apalagi kuliah, kadang-kadang kuliah lagi asik ceramah, tiba-tiba Allah, ada ganggu kuliah ini. Kok adzan aja? Bu adzan jangan rame-rame, adzan kok nggak boleh rame-rame. Kamu sedang dipanggil oleh Tuhan, kamu nggak kaget sedikit pun, malah gerundel. Keberagamaanmu masih formal. Terus kamu diskusi gimana jawab adzan. Ini problemnya bukan jawab adzan dan tidak jawab adzan. Ketika Tuhan memanggil, kamu kaget nggak? Kamu tergetar nggak? Kamu ingat dia nggak? Kamu kan jarang gitu. Yang kamu ingat pokoknya kamu terganggu aja gara-gara suaranya adzan. Dan kamu terus diskusi. Kira-kira kalau ada adzan 10 yang dijawab adzan yang mana? Ayo, dan kamu rame diskusi itu kan. Kamu lupa bahwa itu sebenarnya panggilan Tuhan, bukan masalah berapa jumlahnya. Kalau dipanggil Tuhan, kamu datang nggak? Kan itu aja masalahnya. Bukan masalah mana yang harus dijawab. Berarti Tuhan sebenarnya masih tidak eksistensial, tidak kamu hayati. Tuhanmu masih formalistik, ritualistik, kayak kritiknya Kierkegaard. Nah, kalau di bukunya Kierkegaard ada judulnya Fear and Trembling. Fear itu rasa takut, trembling itu rasa gemetar karena kagum. Nah, berhadapan, kalau bahasa sufinya itu semacam khauf dan roja. Jadi sama Tuhan itu kamu jangan sembrono, hati-hati, harus ada takutnya. Tapi juga jangan pesimis, harus penuh harap, karena Tuhan itu maha pemaaf dan maha penyayang. Jadi agak kontradiksi, tapi seperti itu bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu Rahman Rahim, tapi juga Sadidul Iqab. Kamu hayati paradok-paradok ini. Dan itu sebenarnya yang banyak dibahas oleh Kierkegaard. Contohnya orang yang sampai level eksistensial religius itu Ibrahim. Ya kalau bahasanya Kierkegaard bukan Ibrahim tapi Abraham. Nah, Ibrahim ini sudah sampai level ini karena dia sudah melewati level etika dan sampai level religius. Makanya itu
teleological suspension of ethic. Jadi etiknya dihentikan demi agama. Jadi cirinya Ibrahim itu ada 3. Yang pertama, infinite resignation, kepasrahan total pada Tuhan. Itu cirinya yang sampai level religius. Jadi, dan ini kenapa kok kayak gini ya filosofnya Kierkegaard? Ya karena dia punya banyak sekali kekecewaan dalam hidupnya yang dia nggak bisa ngatasi, seperti atau yang kan di awal tadi. Dan yang bikin dia terhibur pada akhirnya adalah ketika dia bisa komunikasi langsung, merasa bisa bergaul akrab sama Tuhan. Ketika dia mungkin berusaha melakukan itu, infinite resignation, sudahlah, dipasrahkan aja semuanya pada Tuhan, biarin dia yang ngatur. Dan ketika kesadaran ini muncul, maka akan diiringi kesadaran bahwa ternyata selama ini kesalahan besar kita adalah kita tidak sadar bahwa kita butuh Tuhan. Oh banyak, kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu sering hilang dalam hidup kita. Kalau ada kesulitan, kamu mikir sampai pening, kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan. Seolah-olah hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah, seolah-olah akalmu yang bisa ketemu solusi. Padahal mungkin tidak. Kadang-kadang masalah itu kamu pikir sampai pening tidak ketemu. Begitu kamu lepaskan, sudahlah, tak ikhlasin aja, jadi solusinya datang. Dan sering kamu lupa bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya Tuhan. Itu katanya Kierkegaard. Infinite resignation, pasrah tanpa batas. Jangan setengah-setengah kalau pasrah. Nggak apa-apalah, saya dikasih istri nggak cakep, yang penting dapat istri. Itu dapat ya, kalau lumayan lah, cakep dikit juga nggak apa-apa. Nanti kamu selalu tawar-menawar sama Tuhan. Kepasrahanmu nggak total. Ya Tuhan, kupasrahkan semuanya padamu, tapi kalau bisa ya aku kasih inilah. Nah, itu ya. Kamu masih nawar. Kan biasanya kamu kritis kan kalau berdoa itu. Sekarang hari ini kan senengannya gitu kalau berdoa. Kayak orang baca puisi, kayak orang ngoco berita gitu kan. Malaikatnya mungkin capek, tapi ini mau minta apa atau kok suwe banget. Karena kadang gitu kalau, ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa. Kesuwen jari malaikatnya, jaluk apa? Kedawan, pengantarnya wajah kadang-kadang sampai lali mau minta apa. Ya kan, infinite resignation, pasrah total aja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, katanya Kierkegaard. Dan kalau kita sudah bisa infinite resignation, maka kita akan see night of faith, pejuang keimanan. Dan pejuang keimanan, night of faith, itu is delighted. Dia hidupnya selalu enjoy, selalu senang, selalu ceria. Tidak ada kesedihan, tidak ada pesimisme, tidak ada putus asa, tidak ada kecewa. Kalau kita sudah nyampe pada infinite resignation, jadi kepasrahan total. Apapun yang dialami, oh kayak sini tuh skenario-nya Tuhan. Oh, jadi selalu senang, ceria, semuanya ditanggapi dengan senyum. Allah mengurusan dunia, saya kok dipikir sampai segitunya. Yang penting Allah masih ridho dan seterusnya. Para sufi biasanya ahli di bidang ini. Makanya orang yang keberagamaannya sangat tinggi, para sufi, para aulia itu jarang yang merenut. Wajahnya mesti enak dilihat karena selalu tersenyum. Merenut aja enggak, apalagi ngamuk, apalagi sampai banding orang, meeting orang. Nah, berarti belum, levelnya masih jauh itu. Kalau para sufi, dia nggak usah ngomong, kamu lihat wajahnya saya sudah tentrem. Nggak usah ceramah, kamu lihat wajahnya sudah nyaman. Karena enak, dia selalu delighted, dia selalu ceria, dia selalu enjoy, menikmati hidup. Karena semuanya sudah dia pasrahkan total pada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggetarkan hatinya selain Tuhan. Ketemu apapun, menyenangkan ataukah menyedihkan, apakah yang ngaji banyak atau tidak ada yang datang, tidak kaget, biasa aja. Kayak kamu jadi takmir kan, duduk, pembicaranya sudah datang, ini datang cuma 2, gimana ini? Kan kamu stres itu, biasa aja. Gak kaget, oh khawatir, gitu kok malah kaget. Gusti Allah sudah punya skenario sendiri, pasrahkan aja. Kamu sudah berusaha total. Wis diumumkan yang Facebook balik urusan lainnya sampai kau ya wis. Oke, night of faith is the night, ceria. Dan yang terakhir, bukti paling nyata adalah ketika ada
teleological suspension of the ethic. Ketika teleologisnya etika itu bisa di-cut. Kayak ketika Ibrahim mengorbankan anaknya. Tak sebut anaknya saja, karena kalau di Kristen itu yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak. Itu bukti paling tinggi ketika orang pasrah. Bukti paling tinggi ketika orang sudah melampaui level etika. Bunuh apalagi anaknya sendiri, itu secara etika sudah luar biasa dosanya. Tapi dilakukan juga oleh Ibrahim. Kenapa? Karena itu perintahnya Tuhan. Dan kalau sudah bisa nyampe di level ini, itu sudah sampai puncaknya religiusitas. Jadi perintahnya Tuhan seperti apapun, bahkan sampai bunuh anaknya sendiri bisa dijalankan. Tidak usah nawar. Jangan pakai akal. Kalau kamu pikir pakai akal, nah iya Pak, tapi tetap nggak rasional itu Pak. Kalau kamu masih gitu, masih levelmu memang masih belum nyampe. Levelmu harus nyampe Ibrahim dulu, harus nyampe Khidir dulu, baru kamu bisa maklum. Sampai hari ini kan kamu masih komplain sama Khidir. Kok tiba-tiba ada anak kecil main-main nggak ngapa-ngapain dibunuh? Itu akalmu memberontak luar biasa mungkin. Sama seperti Musa. Mungkin memang belum mangkom kita nyampe ke sana. Kita masih nggak rela. Kita masih kecil, dia bisa dinasehati, bisa dididik biar nggak jadi murtad, kan bisa. Tapi nggak nyampe level kita. Kalau kamu sudah bisa paham dunia ini, paham bahwa memang Ibrahim harus bunuh anaknya, memang Khidir harus bunuh anak itu, dan berarti kamu sudah nyampe di level ini. Berarti Tuhan sudah jadi nomor satu. Kamu sudah melakukan kepasrahan total, dan apapun yang terjadi kamu nggak keberatan. Dan itu yang dialami oleh Ibrahim, bahkan Ismail. Ismail ini luar biasanya karena dia masih kecil. Jadi masih belum, paling kalau sekarang ya TK atau SD kelas 1. Tapi dia ngerti, bapaknya terang-terangan mau dibunuh. Itu kan yang kalau saya lupa di kitab apa itu asal mula kenapa setan itu kok matanya cuma satu. Sebenarnya dulu matanya dua. Cuma ketika Ismail mau dibunuh itu, terus dia mendekati Ismail. Ismail, kamu jangan mau dibunuh, masa dibunuh, kamu masih gitu. Ismail, enggak apa-apa. Bolak-balik, kamu kok mau dibunuh? Jengkel akhirnya, dia ngambil batu, dilempar setannya, terus kena matanya satu itu. Jadi akhirnya setannya matanya tinggal satu. Tapi itu ada di kitab, saya lupa kitab kuningnya. Tapi matanya setan satu itu karena dilempar oleh Nabi Ismail. Oke, jadi makanya gelarnya Ismail itu kan Zabihullah, sembelihannya Allah. Dan jangan takut, ketika religiusitas itu puncak, Allah ngasih ganti. Dan gantinya double. Anaknya tetap dapat tambahan kambing, dapat tambahan Allah. Dan sebenarnya kenapa tadi kok Kierkegaard pertunangannya diputuskan? Pacarnya tadi kan tak ceritain di awal. Kok ujuk-ujuk Regina Olsen diputus? Karena dia pingin kayak Ibrahim dan Ismail. Bayangannya Kierkegaard, kalau Regina tak putus, Tuhan akan memberikan double padaku. Reginanya ya dapat, Allahnya ya dapat. Kayak ketika Ismail mau disembelih, ternyata enggak. Makanya ketika Regina kok terus nikah sama laki-laki lain, dia stres lagi. Itu Kierkegaard. Kenapa ya? Mungkin ini urusan, kalau dalam Islam itu urusan maklum. Kalau belum saatnya ya jangan. Ya kayak saya tiba-tiba, tadi malam aku mimpi kamu harus tak bunuh karena dari Allah lo ini. Kamu kan gak percaya, kenapa? Ya memang belum levelnya, belum makomnya, bukan tempatnya. Dan itu yang dilakukan. Cuma ini nanti prinsip ini jadi namanya rumusan universal kalau dijadikan. Jadi kalau kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, yang kita korbankan akan kembali dan kita akan dapat tambahannya banyak, termasuk dapat Tuhan juga. Ya meskipun kita nggak sukses, tapi prinsipnya boleh diyakini. Jadi kalau ada sesuatu yang demi Tuhan kita korbankan, kita nggak akan kehilangan apa-apa karena itu akan kembali, bahkan lebih. Dan yang lebih menyenangkan adalah kita dapat Tuhan juga. Kita dapat Allah juga. Ya kayak kamu ngasih sesuatu ke pacarmu kan, kamu kehilangan sesuatu tapi dapatnya kan lebih banyak dan lebih enak. Di luar yang kamu berikan pada pacarmu paling berapa, kan gitu. Dan itu logika
Kalau di Kierkegaard disebut formula universal, rumusan yang universal. Jadi pedoman itu. Makanya kamu jangan pelit sedekah, jangan pelit nolong orang, karena yang kamu keluarkan itu akan kembali pasti, nggak mungkin nggak. Wong Tuhan itu ngerti, nggak mungkin Tuhan itu bohong. Dan yang paling enak adalah bukan kembalian dari Tuhan, tapi kedekatanmu sama Tuhan. Itu yang lebih menyenangkan. Asal niatnya ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Ikhlas hanya lillahi ta'ala, bukan karena yang di luar lillahi ta'ala. Nah, itu yang ceramah kayak gini ini Kierkegaard loh ya, filosof, bukan kiai. Hikmah itu kan bisa dari mana-mana. Selama ini kan kamu dapatnya cuma dari kiai, jadi setengah roto, ya pantes kiai. Ini filosof. Jadi lebih tekanannya lebih beda kan kalau filosof itu. Oke, terakhir, karena filsafatnya ini panjang, tak potong-potong jadi 5, cuma beberapa. Anggap aja ini hikmah filosofi dari